Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali belajar secara online dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas pembahasan buku LKS ya. Minggu lalu kita sudah membahas buku cetaknya. Untuk itu siapkan buku LKS Agama Islamnya. Masih dengan pelajaran 4, perilaku sifat terpuji ya, perilaku terpuji. Muatan KD-nya 3.8, memahami sikap kerjasama dan saling tolong menolong. Kemudian ada 4 ya, 4 ini keterampilan. 4.8 mencontohkan sikap kerjasama dan saling tolong menolong. Nah, minggu lalu juga kalian sudah mencontohkan sikap kerjasama dan saling tolong menolong ya. Ini praktek, nilai praktek. Ini memahami sikap kerjasama dan saling tolong menolong. Oke, buka buku LKS-nya halaman 34 dan 35. Hormat dan patuh. Ya, hormat dan patuh kepada orang tua. Setiap manusia lahir pasti punya orang tua, yaitu ayah dan ibu. Ayah setiap hari mencari nafkah untuk keluarga. Ibu mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan. Kita berada di dalam kandungan ibu dan diajak kemana-mana. Ibu tanpa mengeluh bahkan senantiasa menyayangi dan melindungi kita. Pernahkah kita berpikir atau mengingat tentang siapakah yang selalu menyayangi kita selama ini? Siapa yang setiap hari paling menyayangi kita? Sejak bayi sampai sekarang, bagaimana jika anak-anak terlambat pulang karena main di rumah teman? Apa yang dilakukan oleh orang tua kita? Pasti orang tua kita akan merasa cemas dan mencari tahu tentang keberadaan kita. Hal itu terjadi karena ketulusan orang tua menyayangi kita. Berbakti kepada orang tua adalah wajib, berani kepada orang tua adalah dosa. Jadi orang tua harus kita hormati. Rasulullah bersabda ya, ridwallahi fi ridho walidaini wa syuhatullahi fi suhatir walidaini. Nah, ini artinya ridho Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Nah, jadi kalau kalian sudah membantah kedua orang tua, itu Allah tidak ridho ya. Jadi ridhonya Allah itu tergantung dari kedua orang tua. Kita tidak boleh membuat orang tua marah. Kita harus menurut nasihat orang tua. Nasihat anak soleh selalu menghormati orang tua. Kita harus ikhlas menghormati ayah dan ibu yang telah membesarkan kita. Maka kita harus mendoakan semoga jerih payah mereka membesarkan kita dibalas pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan sedikit saja yang dilakukan, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Itulah makna keikhlasan berbakti kepada kedua orang tua kita. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, siapakah orang yang paling wajib saya hormati? Beliau menjawab, ibumu, umuka ya, umuka. Sahabat bertanya lagi, lalu kepada siapa? Jawab Nabi, umuka, ibumu. Sahabat bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, lalu kepada siapa? Jawab Nabi, umuka, masih ibumu. Keempat kalinya sahabat bertanya, lalu kepada siapa? Jawab Nabi, ayahmu ya. Jadi yang pertama kita hormati ibu, yang kedua ibu, yang ketiga ibu, yang keempat baru ayah ya. Nabi Muhammad juga bersabda, surga berada di bawah telapak kaki ibu ya. Di sini jadi jika ingin kita dicintai oleh Allah, hormatilah dan sayangilah orang tua kita. Jika kita ingin masuk surga, hormatilah ibu kita juga ayah kita. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Setiap hari tentu kita bertemu. Nah, siapakah guru itu? Guru adalah orang tua yang mendidik, membimbing dan mengajar kita, baik ilmu, pengetahuan maupun keteladanan. Guru mempunyai peran yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru selalu berharap murid-muridnya berhasil baik di dunia maupun di akhirat. Karena jasanya yang besar, maka kita harus senantiasa taat dan patuh dengan nasihat-nasihat yang baik. Bersikap hormat baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karena jasanya yang besar, maka guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Sikap hormat kepada guru. Yang pertama, mengucap salam ketika bertemu ya maupun berpisah. Kemudian
Yang kedua, duduk dengan tertib dan tenang saat mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, mengangkat tangan dengan sopan ketika bertanya. Yang keempat, taat dan patuh terhadap nasihat-nasihat yang baik. Yang kelima, berbicara dengan sopan. Yang keenam, meminta izin apabila ingin keluar ketika pelajaran telah berlangsung. Yang kedelapan, yang ketujuh, bertanyalah apabila ada pelajaran yang belum dimengerti. Yang kedelapan, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Yang ketiga, hormat kepada sesama anggota keluarga. Kalian pasti punya anggota keluarga yang sangat menjaga dan menyayangi anggota keluarga. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kalian menghormati keluarga kita? Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kepada orang-orang yang hormat dan patuh, ya. Kepada kita harus hormat dan patuh. Yang pertama, hormat kita kepada Allah, ya. Yang kedua kepada orang tua, yang ketiga kepada guru, yang keempat kepada sesama anggota keluarga, dan yang kelima kepada orang lain, ya. Oke, kalau sudah lanjut lagi ke halaman 36 dan 37, ya. Di sini ada kerjasama. Pernahkah kamu melakukan kerjasama dengan teman-temanmu, ya? Apakah kerjasama yang kamu lakukan membawa manfaat atau keuntungan? Nah, untuk itu kita belajar tentang bagaimana kisah Rasulullah melakukan kerjasama. Di sini ada sebuah cerita keteladanan Nabi Rasulullah, ya. Rasulullah, nanti kalian baca sendiri, ya. Kemudian kita masuk ke C, tolong menolong, ya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Dalam komunikasi, orang hidup harus saling tolong menolong. Yang diperlukan tidak hanya memberikan pertolongan, namun juga ada kewajiban moral bagi orang yang ditolong agar menghargai pertolongan itu dan paling sedikit harus mengucapkan terima kasih kepadanya, ya. Hidup ini akan ringan dengan semangat tolong menolong. Sebaiknya akan terasa sulit dan berat jika sifat sosial tolong-menolong ini sudah hilang. Masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat tolong-menolong ini, misalnya dalam tradisi gotong royong. Itulah ciri bangsa Indonesia yang dikenal hingga ke luar negeri. Sifat yang terpuji ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Satu perintah lagi, bahwa tolong-menolong yang disarankan oleh Islam adalah tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, ya. Jadi tolong menolonglah terhadap makhluk, ya, makhluk hidup. Nah, ya, tetapi harus dengan ikhlas. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan. Di sini ada adab yang perlu diperhatikan agar kita bisa tetap saling menyayangi dan saling tolong menolong, ya. Jadi yang pertama, ramah dan bermuka manis terhadap siapapun. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain atau teman dengan perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, tidak berkata bohong. Yang keempat, berusaha selalu jujur dalam perbuatan dan perkataan. Yang kelima, tidak melanggar hak kehormatan orang lain, ya. Yang keenam, memupuk rasa kepercayaan terhadap sesama teman ataupun orang lain, ya. Oke, pembahasan kita untuk tema berapa? Pelajaran 4, ya, tentang perilaku terpuji sudah sampai di sini, ya. Jadi di sini kerjasama adalah kerja yang dilakukan bersama-sama, ya, disebut kerjasama. Manusia disebut sebagai makhluk sosial di mana manusia hidup membutuhkan bantuan orang lain. Untuk itu manusia harus saling tolong menolong dan bekerja sama. Nah, ini contoh perilaku terpuji, bekerja sama dan tolong menolong. Ya, ada kegiatan menyapu, kemudian ada membantu ibu, ya, mencuci piring. Ini adalah salah satu contoh perilaku terpuji. Untuk itu kerjasamalah dan tolong menolonglah sesama manusia, ya. Adapun adab-adabnya yang tadi ibu sudah bacakan tadi, ya, sampai ke-6. Oke, untuk latihannya coba kalian kerjakan di buku LKS halaman 38 sampai 40, ya. Yang kamu kerjakan adalah pilihan gandanya saja, ya. Pembahasan ibu pembelajaran 4 sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, semangat pagi.